Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Jumpa kembali dengan Bu Laila di kelas 4, tentunya dengan pelajaran tema ya. Semuanya berdiri sambil menonton video, sambil berdiri ya. Biar kamu semangat, tidak loyo, tidak lemes, terus belajar dulu. Oke, semuanya berdiri, ikuti Bu Laila ya. Sebelum kita mulai berdoa, kamu ikuti arahan dari Bu Laila. Oke, satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera. Cekrik cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10. Mari kita doa. Oke, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Bagaimana sikapnya? Masih ingat ya sikapnya ketika kita berdoa di dalam kelas? Tangan diangkat, tundukkan kepala, berdoa, dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita tetap belajar tema, tetap di tema 1, indahnya kebersamaan, mengambil poin tentang keberagaman. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang pelajaran SBDB, yaitu ragam tari di Indonesia. Seperti yang kalian ketahui, banyak sekali keragaman yang ada di Indonesia ya, mulai dari keragaman budaya, suku, adat istiadat yang sudah kalian pelajari. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ragam tari di Indonesia. Nah, sebelumnya kalian buka dulu buku Platinum halaman 20 sampai 21. Nah, tarian di Indonesia ini anak-anak dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu tari individu, sebagaimana teman kamu dulu di kelas 3A waktu miladnya MI Islamiyah pernah menari remo ya. Dia menari satu orang saja, itu namanya adalah tari individu. Kemudian yang kedua ada tari berkelompok seperti tari saman, tari manuk dadali, kemudian tari dinding bariding dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada tari berpasangan ya. Tari berpasangan ini contohnya adalah seperti tari jaipong dan lain sebagainya yang bisa kamu lihat nanti di YouTube. Kemudian ini adalah contoh, perhatikan contoh-contoh ragam tari di Indonesia. Yang pertama itu coba dilihat, itu tari apa? Nah, itu adalah tari tortor. Kamu sudah pernah mendengarnya tari tortor? Tari tortor ini berasal dari Sumatera Utara, yang diiringi oleh musik yaitu terdiri dari gondang, suling, dan trompet Batak. Kemudian coba lihat gambar yang kedua. Nah, ini kira-kira tari apa yuk? Ini adalah tari piring. Nah, tari piring ini berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tari piring maksudnya, tari piring ini melambangkan suasana gotong royong rakyat dalam menunaikan tugasnya. Yang ketiga, ini ada
tari yang membawa kipas. Kira-kira tari apa ya itu? Yaitu tari kipas Pakarena atau bisa disebut tari Pakarena. Dari manakah tari Pakarena itu? Berasal dari Sulawesi Selatan yang menggunakan busana atau atributnya itu banyak. Di antaranya adalah ada ikat lengan, kemudian ada kipas, ada baju warna-warni, ada selendang, kain sutra, bandu, dan lain-lain yang bisa kamu lihat di gambar ya. Nah, kemudian anak-anak, selain beberapa contoh itu, kita juga perlu mengetahui apa sih yang ada di dalam tari itu. Yang pertama, tari itu memiliki ruangan untuk menari. Misalnya tari saman, kamu harus menari di panggung. Atau juga bisa tari remo, kan kemarin ya waktu Milad MI Islamiyah itu juga dinyanyikan diperagakan di panggung. Nah, kamu bisa juga menari di sanggar tari. Kemudian yang kedua yaitu waktu ini berkaitan dengan tempo saat menari. Coba kamu perhatikan ketika temanmu menari remo, itu adalah temponya cepat ya. Ada juga tari serimpi. Tari serimpi ini temponya sangat lambat sekali karena tariannya harus ditarikan dengan lemah gemulai. Kemudian yang ketiga yaitu tenaga ketika menari. Jika itu seperti tari serimpi, tariannya harus diperagakan dengan lemah lembut, maka tenaganya hanya perlu tenaga ringan saja. Ada pula tenaga kuat saat menari seperti tari remo, kemudian tari kuda lumping, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan mengetahui macam-macam gerakan tari daerah. Di dalam tarian daerah itu ada gerakan apa saja? Contoh yang pertama, nah itu kira-kira tari apa? Yaitu adalah tari kencet. Ya, gerakannya yang ada di tari kencet ini lincah, gesit, penuh semangat, kadang juga diikuti oleh pekikan para penari. Kemudian yang kedua adalah tari dari Bali. Tari apa kira-kira? Tari kecak ya. Tari kecak ini gerakannya berawal dari gerakan badan ke kanan dan ke kiri, kemudian mengikuti ritme yang dinyanyikan oleh para penarinya, cak 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 cak. Nah, seperti yang kamu lihat di beberapa video-video ya, bisa dilihat juga di televisi. Itu adalah tari kecak. Kemudian yang ketiga, nah ini yang disebutkan Bu Lala tadi adalah tari yang diperagakan dengan lemah lembut, namanya adalah tari serimpi dari Yogyakarta. Tari serimpi ini didominasi oleh gerakan kepala menggeleng ke kanan dan ke kiri, kemudian gerakan tangan dan juga gerakan kaki, juga dengan tangannya para penari mengayunkan selendang. Kemudian contoh selanjutnya adalah tari saman. Gerakan tari saman ini memadukan dua unsur gerak, yaitu tepuk tangan dan tepuk dada. Nanti ada videonya yang bisa kamu lihat di akhir pembelajaran. Ada tari saman. Oke, selanjutnya adalah tari kuda lumping. Tari kuda lumping ini diperagakan sangat keras sekali ya. Tari kuda lumping ini gerakannya ritmis, dinamis, agresif. Nah, melalui kibasan pecut. Kan kuda lumping itu identik dengan pecut ya. Kibasan pecut yang melambangkan kuda di tengah medan perang. Pernah kan ya lihat pertunjukan kuda lumping? Yang belum pernah, nanti lihat. Nah, kemudian marilah kita mengenal tari saman. Dari mana kira-kira tari saman? Siapa yang mendirikan? Kemudian bagaimana gerakan tari saman itu? Oke, kita lihat bersama-sama. Nah, tari saman ini termasuk menjadi juara 1 di dunia. Oke, yang barusan keluar itu dijuluki dengan Syekh, yaitu orang yang memimpin tari saman itu. Kita lihat bersama-sama.
Sallallahu Rabbuna ala nuril alamin Muhammadin Mustafa Nabi Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sallallahu Rabbuna ala nuril alamin Muhammadin Mustafa Nabi Mursalin. Oke, seperti kamu lihat di video ini ya, itu tari saman itu kurang lebih diperagakan oleh bisa 10 orang lebih, yang mana 2 orang yang ada di dalam anggota tari saman tersebut menjadi pemandu. Nah, yang tadi masuk panggung itu dijuluki sebagai syekh ya. Tari saman ini adalah sebuah tarian dari suku Gayo anak-anak. Biasanya tari saman ini ditampilkan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tari saman ini didirikan oleh seorang syekh yang bernama Syekh Saman. Oleh karena itu tarian ini diberi nama tari saman. Syekh Saman ini berasal dari Gayo di Aceh Besar yang ada di Sumatera Utara. Kita lihat lagi. Tari saman ini ditampilkan tidak dengan iringan musik, tapi menggunakan suara para penarinya dan tepuk tangan dari gerakan penarinya ya. Nah, seperti itu. Nah, tarian ini dipandu oleh seorang pemandu tari yang biasa disebut syekh. Kita lihat lagi. Nah, itu adalah suara syekh yang memandu tari saman. Oke, selanjutnya kamu bisa melihat sendiri gerakan tari saman, bisa kamu cari di YouTube. Oke anak-anak, selamat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan dan ingat tetap sholat 5 waktu ya. Terima kasih telah belajar bersama Bu Laila. Nah, setelah belajar kita biasanya di kelas kan membaca surat Al-Asr ya. Kita bersama-sama membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah.